pulih kembali. Kita tahu bahwa kita ngeberan, kemudian kita menang. Karena apa? Ya, Tribuners, bersama saya kembali di Aziz, dan kali ini saya sedang berada di perempatan antara Jalan Air Pati, Jalan Kala, Jalan Sultan Hairun dan Jalan Patimura, Kota Ambon. Nah, saat ini tepat 10 meter di depan saya berdiri sedang terjadi demonstrasi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon, di mana memang dalam aksinya ini merupakan aksi yang kesekian kalinya dari HMI untuk melakukan untuk menuntut pembebasan Arisman Solisa. Selain itu juga dalam aksinya massa juga menuntut Gubernur Maluku Murad Ismail untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Ya, seperti yang terpantau di layar Tribuners, dengan menggunakan beberapa bendera, 16 bendera HMI yang dilakukan oleh Provinsi Maluku yang lahir dari anggaran sebesar itu hanya dinikmati oleh orang-orang terdekat kekuasaan. Dalam hal adalah kontraktor. Kawan-kawan sekalian yang perlu saya sampaikan, kenapa kita harus mengkritisi kebijakan ini? Karena pada saat ini Indonesia secara keseluruhan dan secara sempit Maluku ada krisis yang namanya krisis ekonomi. Jika memang krisis ekonomi akan terjadi, maka kemiskinan yang kemudian akan dilihat depan mata kita, kawan-kawan. Perlu saya sampaikan bahwa anggaran sebesar ini dalam konteks apa? Memang diberikan regulasi bahwa Gubernur Maluku punya hak untuk bagaimana menentukan ini. Tetapi untuk menjaga politik birokrasi yang baik di Maluku ini, maka DPRD Provinsi Maluku juga harus tahu dan harus ada pada kesepakatan terkait dengan pinjaman uang ini. Tapi tidak, DPR tidak dilibatkan. Ya, ada beberapa anggota DPRD yang kemudian pro terhadap kebijakan ini. Kenapa demikian? Karena mereka hanya mementingkan diri sendiri. Dalam rangka apa? Anggaran itu bisa dikelola dan kemudian dijadikan sebagai pegangan untuk bagaimana mendapat upah di situ. Itu yang terjadi di anggota DPRD provinsi, ada beberapa orang. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu, kawan-kawan. Baik, teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa hari ini Himpunan Mahasiswa Islam Batu Maluku Utara turun ke jalan dalam rangka apa? Memang benar, soal benar dan salah terkait dengan permasalahan yang kemudian dilakukan oleh saudara Arisman Solisa atau dialami oleh Arisman Solisa. Jika arahnya atau masalahnya sudah dibawa kepada ranah hukum, maka benar itu ada di pengadilan. Tapi bukan soal itu, saudara-saudara. Hukum harus dilihat dengan konteks kemanusiaan. Hukum harus tidak imbang. Hukum tidak boleh pilih kasih. Hukum tidak boleh tumpul ke bawah dan tajam ke atas, saudara-saudara. Jika kaitkan masalah dengan saudara Risma, sama hal dengan yang kemudian dilakukan oleh pejabat publik kita pada kesempatan ini, yakni adalah Gubernur Maluku Jenderal Murad Ismail yang merupakan orang nomor 1 di Maluku. Perlu saya sampaikan sekali lagi, teman-teman, Himpunan Mahasiswa Islam Batu Maluku Utara tetap jaga bara api perjuangan kita pada kesempatan ini. Di tengah-tengah pandemi ini, kita lapar bukan berarti kita harus pulang. Justru kita lapar, maka teriakan itu semakin kencang di depan ini. Teriakan itu semakin kencang di Maluku dan umumnya adalah Indonesia, saudara-saudara. Kawan-kawan, perlu saya sampaikan, saya kembali lagi soal ini penting, soal 300 miliar yang kemudian dipinjam oleh pemerintah Provinsi Maluku. Bapak Ibu warga masyarakat Kota Ambon harus tahu bahwa kegiatan atau proyek yang kemudian Bapak Ibu galak
memang manfaatnya ada untuk ketemu jalan enak, nyaman, tetapi tidak bagaimana memulihkan kondisi ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam regulasi terkait dengan pemulihan ekonomi. Artinya apa? Dalam konteks pemulihan ekonomi di tengah-tengah pandemi, semestinya ada hal-hal yang kemudian berhubungan langsung dengan orang yang lagi kesusahan. Misalnya, pemerintah provinsi harus tahu bahwa orang pasar Mardika butuhkan apa dan orang pasar Paku butuhkan apa. Ya tidak seperti itu, saudara-saudara. Dan orang nelayan butuhkan apa di tengah pandemi. Itulah yang semestinya harus dipikirkan dalam konteks bagaimana pengelolaan anggaran sebesar 700 miliar. Bukan bikin trotoar, ya ada lagi anggaran yang kemudian dikelola dari anggaran sebesar 700 miliar, proyeknya tidak selesai. Iya, benar. Misalnya, Akibat ada dari demonstrasi yang terjadi ini, beberapa ruas jalan, yakni Jalan Sultan Khairun, kemudian ada juga Jalan Aipati, kemudian Jalan Pala dan Jalan Patimura, lalu lintasnya sedikit terhambat, terpantau merangkak perlahan, begitu. Kemudian beberapa warga juga sempat mengabadikan momen demonstrasi yang dilakukan oleh HMI ini. Itu Bapak Ibu. Jadi hari ini pemerintah provinsi Maluku cuma alasan ketemu untuk bagaimana bisa ketemu, tetapi manfaat tidak ada untuk kemudian ekonomi kita tidak ekonomi. Itu lebih ke kekuasaan, lebih ke kekuasaan tidak mau mengurus. Apalagi setelah sudah Maluku tidak mengurus. Asal di mana-mana tidak. Baik, di benar demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat berjumpa kembali di live Facebook berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.